ya semoga ini bisa jadi salah satu spot wisata di Jogja. Ya, anak telepon bro, anak telepon. And action. Oke, kembali lagi nih kita di apa nih Mas? Podcast primitif gitulah ya, Primitif. karena kita di alam pakai alat yang seadanya. Jadi Keterbatasan. nggak ada persiapan apa-apa, kita langsung gas. Gas. Oke. Jadi pada hari ini saya udah bersama Mas Diko dan saya sendiri adalah Bayu. Kita hari ini mau membahas apa nih Mas? Kita mau membahas bagaimana pengembangan sungai di ini sungai apa Mas? Ini adalah Sungai Boyong. Sungai Boyong. Kita 2 minggu yang lalu udah tubing dari jembatan sampai ke titik ini. Wah, benar-benar kita menemukan banyak hal ya Mas. Ya, jadi kita turun tuh di ada istilahnya ada dam di sana di utara sana. Terus kita susur sungai gitu, kita tubing sampai ke titik ini ya, di titik di utara kita persis ini adalah salah satu spot untuk mandi karena termasuk cukup lumayan dalam lah ya. Dalam, ya. Lumayan dalam, jadi untuk mandi-mandi berenang gitu enak lah. Dan pastinya tetap masih aman karena aliran sungainya tidak terlalu kencang. Betul. Gini Mas, baik. Ya, Kira-kira kedepannya ini mau dibikin apa? Dengan lihat situasi yang kemarin kita udah jalan, ini mau ada perencanaan apa dari teman-teman di sini? oke, jadi kemarin itu kita kan sudah bikin apa ya, semacam komunitas lah dari warga sini. Kita bikin komunitas namanya KPLS. Jadi itu adalah komunitas peduli lingkungan dan sungai. Dengan spirit bahwa kita memiliki sungai ini dan notabene adalah sungai itu adalah sumber kehidupan. Betul. Jadi bagaimana caranya kita agar bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan sungai ini, kita bisa mengembangkannya. Terus ya semoga ini bisa jadi salah satu spot wisata di Jogja. Ya, Anak telepon bro, anak telepon, anak telepon. Sebenarnya sih fasilitas dari teman-teman KPLS laku yang mengelola di sini udah cukup bagus sih. Cuma mungkin ada beberapa kekurangan ya. Mungkin menurut saya kalau akan dibuka untuk wisata, nanti ditambahi beberapa fasilitas dan infrastruktur yang jelas, itu akan sangat keren sekali. Ya, Mas. pasti kalau begitu. Soalnya pada dasarnya ini kondisi alam di sini tuh udah Bagus. keren banget. Ya. Bagus, dan sebetulnya berbicara tentang potensi, kita punya beberapa potensi yang ada di sini. Ya. Selain juga sungai sendiri yang menjadi daya tarik utama, tentu saja terkait dengan kebudayaan masyarakat di sini punya budaya apa, dan itu bisa dipadukan Ya, betul. jadi sebuah wisata yang bisa kita kemas sedemikian rupa. Jadi di sini di warga di sini tuh punya kesenian, beberapa macam kesenian sih Mas, mulai dari jatilan, itu salah satu termasuk jatilan yang tertua, bisa dibilang begitu. Lalu ada kelompok ketoprak, kelompok musik campur sari, lalu ada beberapa teman-teman pemuda di sini juga ada yang beberapa main band juga sih, ada yang main band segala macam. Lalu potensi untuk seni pertunjukan di sini itu menurut saya prospeknya sangat bagus karena dengan kondisi alam seperti ini, misalkan kita bikin panggung di tepi sungai ini, kita bikin pertunjukan tari, bikin pertunjukan apa, itu sangat memungkinkan. Karena basic saya sendiri adalah salah satu pelaku seni pertunjukan juga Mas. Oh, Jadi kalau lihat keren. kondisi alam seperti ini akan sangat ya, tertarik untuk mengeksplor apa ya, yang kita bisa kalau tanda kembangkan kutip lah. saya boleh bilang pemikiran nakal lah. Ya, pemikiran nakalnya kita seperti itu, kayak gitu. Bisa pengembangan fasilitas tertentu. Ya, sebetulnya berbicara tentang pariwisata, kita mulai dari awal Ya, ya pasti banyak kendala, pasti. betul, pasti banyak kendala. Tapi kan kemauan itu yang bisa Ya, buat dan kita spirit gotong royong dari teman-teman di sini tuh sangat luar biasa ya, sekali. betul. Jadi
ya saya berharap kedepannya ini akan menjadi sebuah salah satu apa ya Mas, dibilang spot. Kalau menurut Mas Digo nih, ini lokasinya jauh nggak sih dari kota? Wah, enggak. Sangat tidak jauh. Nah. Ini kalau ditempuh dari Tugu, ya, Jogja, dari Tugu sekitar Jogja. 15 menit udah sampai ke lokasi ini. Dan pasti teman-teman itu nggak bakalan nyangka Ya. spot bagus ini, spot luar biasa ini ada di perbatasan antara Jogja dengan Sleman. Jadi Nah. nggak terlalu jauh dari UGM aja, cuma 10 menit udah Ya. sampai di tempat ini. Jadi prinsipnya adalah lokasi ini itu sangat mudah dijangkau, lalu infrastrukturnya juga sudah cukup baik. Kemudian ada beberapa fasilitas lagi loh Mas, jangan lupa. Ya. Di dekat-dekat sini ada beberapa homestay penginapan. Ya, betul. Jadi ketika teman-teman pengen di sini, misalkan pengen ngecamp di sini juga bisa. Pengen ngecamp, merasakan suasana alam di sini bisa banget. Karena ada salah satu spot juga yang bisa untuk camping. Ya, sebetulnya Kayak gitu, teman-teman Mas. udah prepare banyak terkait dengan bagaimana explore Sungai Boyong. Ini di dusun mana, Mas? Ini di dusun Japan, Kadirjo, Kancilan. Nah, Di Padukuhan Japan ini. Ya. Jadi memang hanya kurang sedikit sentuhan supaya ini bisa bagus Ya, betul sekali. dan bisa kita tata lagi. Teman-teman di sini sudah sangat luar biasa. Oke, Mas Bayu terkait Ya, Mas dengan river tubing yang kemarin sudah kita lakukan. Ah, Dari teman-teman di sini, apakah itu ketika ada teman-teman yang mau river tubing terkait dengan keselamatan, terkait dengan bagaimana bayarnya dan sebagainya, itu biaya dan sebagainya, Ya. itu apakah sudah direncanakan oleh teman-teman yang di sini? kalau selama ini sih ya yang udah dilakukan teman-teman KPLS. Jadi ketika ada teman-teman yang pengen river tubing nih, belum nggak dipungut biaya sama sekali, belum lah, Iya. belum, karena ini masih dalam tahap uji coba, tahap pengembangan akan jadi seperti apa. Lalu untuk standar keselamatan itu kita sudah mematuhi arahan dari BPBD, lalu teman-teman penggiat sungai di Sleman dan Yogyakarta khususnya, kita kepingin akan ada konsep edukasi di sini terkait vegetasi yang ada di sini, terkait habitat ikan apa aja yang hidup di sini. Ketika kayak saya gitu-gitu. tadi berjalan dari atas kemudian masuk ke sungai ini, memang saya beberapa ketemu dengan orang. Ternyata di sini memang pada mancing kan Mas ya? mancing. Oh, iya. Nah, itu ada beberapa habitat pohon yang memang Ya. sudah langka, tapi di sini masih ada. Ya. Itu yang penting sebetulnya. Bagaimana Jadi- pengembangan teman-teman ke arah kalau dibilang konservasi mah terlalu Gede ya, terlalu gede. wah kayak Nah, gitu. bagaimana teman-teman itu mengelola hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi sempat beberapa kali diadakan penanaman pohon kayak gitu kan Mas. Penanaman pohon. Di sini kan kebanyakan pohon bambu, lalu ada pohon gayam, pohon munggur. Nah, ada satu pohon nih yang terbilang langka sih, pohon wuni. Itu ada di sebelah situ tuh. Ini udah langka banget nih pohon. Jadi sebisa mungkin kita jaga, kita lestarikan biar lingkungan kita bisa tetap asri. Lalu juga fungsi pohon yang sebagai untuk bisa menanggulangi banjir gitulah. Karena akarnya akan menahan Karena juga dari erosi. kita juga perlu teman-teman tahu Ya. bahwa aliran Sungai Boyong ini langsung ada di hulunya, ada di Merapi. Ya, betul, di Jadi Merapi. ketika Merapi itu erupsi, Ya. Ini itu jadi salah satu jadi salah aliran lahar satu dingin. aliran lahar dingin yang nanti kalau masuk ke kota Jogja ini Namanya ke berubah jadi Kali Code. Sungai Code. Jadi memang terkait dengan segala hal, segala situasi yang ada, pengembangan tentu saja harus melihat pada kondisi-kondisi keselamatan teman-teman yang akan tubing di sini. Itu Ya. Mas Bayu pesan saya. Sangat Iya. sangat diperhatikan itu sih menurut kami. Jadi saya sedikit cerita yang Ya. 2010 ya Mas ya. Pada erupsi Merapi 2010 itu
itu di sini terjadi banjir lahar dingin yang gede banget, Ya, luar bahkan biasa. bisa sampai atas itu tuh. Ya, di atas. Jadi material-material vulkanik yang dibawa dari Merapi itu batu-batu besar-besar tuh, wah, aduh, gelindingan sampai selatan sana, Mas. Jadi pada waktu itu ya sempat agak mencekam gitu lah, karena debit air sungai yang tinggi, debit air dicampur batu, pasir dan lumpur kan, material-material vulkanik itu. Jadi ya sebisa mungkin kita tetap menjaga ya, lingkungan Iya. dengan tanam pohon segala macam, Iya, betul. agar ketika terjadi bencana seperti itu masih bisa Ya. sedikit banyak tapi mengurangi kedepannya lah. memang kita tidak berharap terjadi Ya, bencana lagi, betul. tapi memang berbicara tentang Merapi Alam ya, ada soalnya. siklusnya. Ya, Nah, betul. itu yang perlu teman-teman perhatikan Ya. terkait dengan bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Oke, Mas Bayu, Ya. ini kita sudah sampai ke penghujung. Ya, Jadi mungkin kesan-kesan atau apalah istilahnya, pesan Mas Bayu untuk teman-teman biar teman-teman bisa main ke sini, atau teman-teman yang tertarik bisa ngubungin siapa ke sini, itu lah, Ya. monggo. jadi mungkin kalau kesan sih ya, kesannya bagus banget lah. Jelas yang pertama itu. Terus pesan saya buat teman-teman nih, dimanapun kalian berada ya, tetap jaga lingkungan kalian, Ya, cocok. lestarikan lingkungan kalian, jangan mengotori sungai, jangan buang sampah di sungai. Jangan nyetrum. Nah, jangan nyetrum, jangan ngobat. Ya, itu. Kasihan ikan-ikan yang ada di sini kan. Nah, lalu ya itu tadi, kembali lagi ke kita jaga lingkungan sungai dan lingkungan sekitar kita lah, karena itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap alam semesta ini yang sudah merawat dan membesarkan kita seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, thank you Mas Digo. Ya, Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, sehat selalu. Jangan lupa bermasker. Stay tune terus minggu depan di catatan anak teknis